Zhongli Wu tercengang. Hanya dari apa yang dia bisa lihat, ada lebih dari 3.000 master jiwa terbang di udara, yang berarti setiap orang dari pasukan utama Heavenly Soul Empire yang bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Apakah Kekaisaran Jiwa Surgawi melakukan upaya terakhir? Penatua ketiga berjalan dengan cepat di depan Zhongli Wu dan berbisik, "Pemimpin tertinggi, ledakannya seharusnya berasal dari tempat pasukan insinyur jiwa kedua ditempatkan." Menilai dari seberapa kuat ledakan itu dan kekuatan jiwa melayang-layang di udara, itu sangat mungkin berasal dari peluru meriam jiwa yang diam. Petik 2. Zhongli Wu kaget sekaligus marah. Apa? Cangkang meriam jiwa yang diam? Bukankah Sun Moon Empire satu-satunya yang memiliki hal-hal yang sama mengerikannya dengan itu? Bagaimana Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki salah satunya? Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka menembaknya ke kamp kami? Apa yang terjadi dengan alat jiwa pengintai kita? Petik 2. Tentu saja, tidak ada penguasa roh jahat di sebelahnya yang bisa menjawab pertanyaannya. Huo Yuhao berdiri di antara tuan-tuan roh jahat lainnya seperti Nangong Wan, tetapi perhatiannya terpusat sepenuhnya pada Tang Ya. Dia sedang menunggu kesempatan, dan kesempatan ini perlahan terbentuk setelah ledakan besar, yang, bersama dengan serangan Kekaisaran Jiwa Surgawi, tampak seperti serangan habis-habisan telah dimulai. Reaksi Kekaisaran Sun Moon cepat. Meskipun ledakan itu membuat semua orang lengah, seluruh kamp mulai bergerak bahkan ketika badai logam menimbulkan kekacauan. Perintah diberikan satu demi satu, dan Lin Hai, yang merupakan marsal, sudah memasuki tenda komando, dan memimpin pasukannya. Keempat front alat jiwa lainnya tidak terpengaruh oleh gempa susulan atau riak. Mereka mengaktifkan formasi pertahanan terkait mereka, dan mereka juga mulai mengisi alat jiwa ofensif terkait mereka untuk mempersiapkan pertempuran. Kembali ketika Kekaisaran Sun Moon membangun markas mereka di tempat ini, mereka telah dipersiapkan untuk pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Mereka telah berkemah beberapa lusin kilometer dari kota roh surgawi. Hanya ada beberapa peluru meriam jiwa stasioner khusus yang bisa mencapai sejauh itu. Oleh karena itu, bahkan formasi ofensif mereka yang terhubung tidak dapat melintasi jarak itu. Mereka harus menunggu individu kuat Kekaisaran Jiwa Surgawi datang dalam jangkauan sebelum mereka bisa membalas. Seorang utusan dengan cepat berlari dan mengumumkan, "Tutor Kekaisaran, Komandan Lin Hai mengundang Anda untuk membahas hal-hal di tenda komandan." Zhongli Wu mengangguk dan berkata, "Tolong ikuti saya, Bakti. Semua orang akan tetap di sini. Jangan pergi kecuali benar-benar diperlukan." Petik 2. Iya. Kelompok Tuan Roh Jahat membungkuk dalam pengakuan. Zhongli Wu membawa 6 konsekrasi, termasuk Scorpion Tiger Douluo, dan berjalan cepat menuju tenda komando. Semua penguasa roh jahat lainnya tetap tertinggal, termasuk Tang Ya. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika melihat Zhongli Wu tidak membawa Tang Ya pergi. Dia bisa melihat kesempatannya datang. Ada lebih dari 30 penguasa jiwa jahat yang tersisa. Ada 4 Douluo berjudul dalam grup ini, termasuk Huo Yuhao, yang menyamar sebagai Masquerade Douluo, Nangong Wan, Penatua ketiga, dan Penatua keempat. Itu berarti musuh mereka yang sebenarnya hanyalah Penatua ketiga dan keempat. Tang Ya mungkin yang terkuat dari tuan-tuan roh jahat lainnya. Meskipun ada beberapa Soul Douluo, jumlahnya sedikit. Teriakan perang yang memekakkan telinga dapat terdengar di langit di atas Heavenly Spirit City, seperti tidak ada banyak penguasa jiwa yang bergerak di langit. Sepertinya pasukan mereka juga mendorong maju ke tanah. Kekaisaran Matahari Bulan tidak dapat memahami mengapa Kekaisaran Jiwa Surgawi memilih untuk melancarkan serangan di malam hari, karena malam hari tidak menguntungkan bagi prajurit mereka. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa front alat jiwa di tempat, dan dengan seberapa kuat mereka, bahkan Titlet Douluo akan menuju kematian tertentu jika mereka menuntut mereka. Kekaisaran Jiwa Surgawi harus membayar dengan terlalu banyak nyawa tanpa perlindungan kota roh surgawi untuk menjangkau mereka. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak berani meremehkan musuh mereka, bahkan jika itu yang terjadi. Ledakan besar di kamp Legiun Insinyur Jiwa kedua sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi bisa melakukan itu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Huo Yuhao menunjuk Nangong Wan dengan matanya,
dan Nangong Wan mengangguk padanya dengan lembut. Tidak ada yang tahu apa ledakan besar itu, tetapi Nangong Wan samar-samar bisa menebaknya. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah bagaimana tepatnya Huo Yuhao berhasil menempatkan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak ke dalam kam Legiun Insinyur Jiwa kedua. Seutas kekuatan spiritual melayang ke Huo Yuhao dan terintegrasi ke dalam tubuh ini. Kekuatan spiritual tidak berbentuk, dan dia tidak takut ada orang yang menemukannya sama sekali. Dia menarik utas itu, dan bisa merasakan semangatnya meremajakan. Kubah pertahanan yang terhubung telah membantunya, karena avatar rohaninya baru saja naik ke langit cukup sebelum badai pemusnahan meledak. Guo Nu telah memerintahkan aktivasi kubah pertahanan yang terkait, yang memblokir ledakan pertama ledakan, dan memberi avatar spiritual Huo Yuhao kesempatan untuk melarikan diri dan kembali. Kakak kedua, biarkan aku kembali dan mendapatkan sesuatu. Saya akan segera kembali, kata Huo Yuhao kepada Nangong Wan. Nangong Wan mengangguk dan berkata, pergilah, kembali sesegera mungkin. Ya, Huo Yuhao mengakui sebelum dia menuju tendanya sendiri. Keempat sesepuh mengambil alih kelompok ini. Meskipun Zhongli Wu baru saja memerintahkan mereka untuk tetap di sini, dia tidak mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bisa pergi. Maskuret Douluo adalah penatua, jadi tidak ada yang menghentikannya. Hubungan antara penatua berbeda dari hubungan antara konsekrasi. Ada tuan-tuan roh jahat di antara konsekrasi, dan tuan-tuan jiwa asing yang kuat. Meskipun mereka memiliki status yang sangat tinggi, hubungan mereka satu sama lain tidak intim sama sekali. Para sesepuh berbeda, karena mereka hampir tumbuh bersama di Gereja Roh Kudus, dan telah bersama selama beberapa dekade sekarang, beberapa bahkan lebih dari 1 abad. Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Maskuret Douluo tidak cukup masuk ke dalam kelompok, tetapi dia masih cukup ramah dengan sesepuh lainnya. Karena itu, penatua ketiga dan penatua keempat tidak berbicara menentangnya. Huo Yuhao dengan cepat bergerak menuju tendanya, dan kembali dalam sekejap mata. Nangong Wan meliriknya dan mengangguk dengan lembut, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Tentara Kekaisaran Sun Mun sepenuhnya dimobilisasi. Tentara berkumpul dengan cepat, dan perintah militer diberikan satu demi satu dari tenda komando. Insinyur jiwa The Sun Moon Empire berkumpul di bagian depan alat jiwa, dan bahkan muncul di langit. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Heavenly Soul Empire, semua orang tahu bahwa insinyur jiwa memiliki keuntungan besar di medan perang melawan penguasa jiwa. Mereka adalah seluruh tubuh dengan alat jiwa mereka yang terhubung. Ledakan yang disebabkan oleh badai pemusnahan mulai surut dan menetap. Ledakan yang mengerikan telah menelan hampir 1/4 dari kam utama Kekaisaran Sun Mun. Meskipun hanya daerah-daerah di dekat pusat ledakan telah mengalami kerugian besar, ledakan itu membawa kekacauan dan kepanikan bagi seluruh pasukan. Tenda komando harus mengarahkan dan mempersiapkan pasukan mereka untuk bertahan melawan musuh-musuh mereka, dan mereka juga harus menghibur tentara mereka dan merawat yang terluka pada saat yang sama. Seluruh perkemahan Sun Moon Empire tampak berantakan. Penatua ketiga mengerutkan kening dan bertanya-tanya, itu aneh, mengapa peluru meriam jiwa yang diam meledak di kemah kita sendiri? Mungkinkah itu kecelakaan? Tanya penatua keempat. Penatua ketiga menggelengkan kepalanya dan meliriknya dengan jijik. Kamu sangat bodoh. Legiun Insinyur Jiwa kedua bahkan tidak memiliki shell meriam jiwa stasioner dengan status mereka, jadi bagaimana mungkin itu dipicu secara tidak sengaja? Bahkan Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang memiliki paling banyak, dan mereka berada di bawah perlindungan ketat. Kami bahkan tidak memiliki satu pun di kam tentara kami karena 2 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang menggunakan stok mereka dalam perang sebelum ini. Petik 2. Lalu apa yang terjadi? Tanya penatua keempat, bingung. Mungkinkah mata-mata menyelinap ke kam kami meskipun kami memiliki pertahanan yang ketat? Setidaknya, saya yakin tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Petik 2. Nangong Wan memotong dengan tepat dan berkata, dulu ketika 7 tua dan aku berkeliling Kekaisaran Jiwa Surgawi, kami menemukan bahwa orang-orang Akademi Shrek telah muncul. Mungkinkah ini mereka? Tampaknya kita telah mengalami kerugian yang sangat besar kali ini, dan pasukan insinyur jiwa telah menghilang begitu saja. Kami bahkan tidak berbicara tentang berapa banyak tentara normal yang telah hilang.
Petik 2. Penatua ketiga mengerutkan kening lebih erat dan berkata, "Ya. Tidak heran pemimpin tertinggi tidak membiarkan kita keluar. Kalau tidak, aku ingin melihat seperti apa kerang meriam jiwa yang diam itu." Petik 2. Nangong Wan berkata, "Pemimpin tertinggi melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri, dia mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Anda tidak perlu banyak bicara." Petik 2. Baik. Penatua ketiga memindai tuan-tuan roh jahat lainnya. Semua orang menundukkan kepala pada saat yang sama ketika mereka bertemu tatapannya, kecuali untuk Tang Ya. Huo Yuhao berkata, "Kakak kedua, mengapa saya tidak melihat tenda komando? Saya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi." Petik 2. Nangong Wan menjawab, "Pergilah. Tapi kurasa pemimpin tertinggi sedang tidak mood, jadi sebaiknya kau berhati-hati." Petik 2. Iya. Huo Yuhao mengakui saat dia berjalan menuju tenda komando. Master jiwa jahat seperti mereka, terutama mereka yang berjuluk Douluo, memiliki status transenden di dalam kamp tentara. Meskipun mereka waspada dan meningkatkan kewaspadaan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Penatua ketiga menyaksikan Huo Yuhao pergi, dan dia tidak bisa tidak berkomentar. Maskuret telah menjadi jauh lebih normal selama beberapa hari terakhir. Saya pikir bersamanya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Saya mendengar bahwa dia belum menghancurkan gadis-gadis setelah pemimpin tertinggi mencaci dia pada hari itu. Petik 2. Nangong Wan terkekeh dan berkata, "Mungkin dia takut pemimpin tertinggi akan menghukumnya." Penatua ketiga mendengus dan berkata, "Dia tahu bagaimana harus takut. Ini bukan pertama atau kedua kalinya pemimpin tertinggi mencaci makinya karena kebiasaan buruknya itu. Sepertinya dia telah menjanjikan sesuatu padanya kali ini. Apakah kamu tahu apa itu, saudara kedua?" Petik 2. Nangong Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu, saya tidak tahu. Anda harus bertanya kepadanya atau pemimpin tertinggi jika Anda ingin tahu. Menjadi lebih normal adalah hal yang baik." Petik 2. Penatua keempat terkekeh dan berkata, "Ya, orang itu adalah yang paling tidak normal di antara kita saudara. Dia selalu hidup di dunianya sendiri, jadi menjadi lebih normal adalah hal yang baik. Kita bisa melakukan apa saja jika kita saudara bersatu." Petik 2. Saat dia berbicara dengan geli, penatua ketiga tiba-tiba mengerutkan kening dan berkomentar, "Mengapa saya merasa agak dingin? Apakah cuacanya juga berubah?" Petik 2. Nangong Wan menatapnya dengan ragu dan berkata, "Apakah kamu mulai tua? Bagaimana perasaanmu dingin? Kenapa aku tidak merasa kedinginan?" Petik 2. Ledakan. Tidak ada peringatan sama sekali ketika tubuh Nangong Wan tiba-tiba membeku, dan dia diledakkan ke depan seperti bola meriam. Dia menabrak 4 atau 5 tuan roh jahat yang relatif lebih lemah ketika dia terbang dan mengiring mereka terbang. Masing-masing dari mereka menangis kesakitan saat darah memuntahkan dari mulut mereka. Tubuh mereka semua terpelintir akibat tabrakan, dan mereka sepertinya tidak bisa hidup melalui itu. Saudara kedua, baik Elder ketiga dan Elder keempat tercengang. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Bayangan hijau buram muncul hampir secara instan di samping penatua ketiga, dan aura yang sangat tajam turun padanya. Penatua ketiga terkejut, tertangkap basah. Dia percaya dirinya kuat, tetapi kekuatan jiwa musuhnya menindas dia begitu banyak sehingga dia sulit bernapas. Dia bertepuk tangan tanpa sadar saat dia mengaktifkan penghalang jiwa pelindung kelas 9 dan Invincible Barrier pada saat yang sama. Ledakan hebat bisa terdengar saat pelindung jiwa kelas 9-nya terkoyak. Cahaya keemasan berkedip terus-menerus pada Invincible Barrier-nya, dan sepertinya itu pecah berantakan. Masalah terbesar Invadable Barrier adalah bahwa ia hanya bisa dibuat di kelas 7. Itu lebih cocok untuk master jiwa yang relatif lebih lemah, dan itu paling efektif pada standar itu. Namun, itu jauh kurang efektif untuk dan melawan Titlet Douluo. Bayangan hijau berangsur-angsur terwujud, itu adalah lagu Penatua. Penatua Song menerobos pertahanan eksternal Penatua ketiga dengan satu serangan. Serangannya kilat cepat karena bayangan hijau yang tak terhitung jumlahnya menelannya. Api keemasan menyilaukan menerangi langit di sisi lain. Panggilan Phoenix booming yang dalam terdengar saat Elder keempat diselimuti oleh api yang bercahaya. Netherward Sword-nya terbang ke atas dan ke bawah,
tetapi dia hampir tidak bisa bertahan karena dia dipukuli terus-menerus. Siluet muncul pada saat yang sama di sekitar mereka, dan mereka dengan cepat melancarkan serangan terhadap tuan-tuan roh jahat, yang begitu terkejut sehingga mereka membeku secara naluriah. Orang-orang ini muncul terlalu tiba-tiba. 6 atau 7 tuan roh jahat terluka parah akibat serangan mereka begitu mereka muncul, dan selain Nangong Wan, yang dikirim terbang pergi, sepertiga dari kekuatan tuan roh jahat dicukur habis. Akademi Shrek adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan mendadak ini. Menurut rencana Huo Yuhao, pertempuran ini harus dilawan dan diakhiri secepat mungkin. Huo Yuhao mengawal teman-temannya ketika dia kembali ke tendanya sebelum ini. Pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus memimpin 6 konsekrasi ke tenda komando, jadi kekuatan keseluruhan tuan roh jahat ini jauh lebih lemah. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melepaskan kesempatan seperti itu? Serangan Heavenly Soul Empire hanya tipuan. Mereka tidak berniat bentrok langsung dengan benteng jiwa Sun Moon Empire, dan serangan mereka terjadi pada waktu yang telah mereka sepakati. Untuk memastikan bahwa semuanya akan sempurna, Huo Yuhao memberitahu Putri Wei Na bahwa ada 2 poin kunci untuk operasi malam ini. Pertama, mereka harus menyetujui suatu waktu, dan kedua, Kekaisaran Jiwa Surgawi harus menunggu sampai Kekaisaran Sun Moon berada dalam kekacauan dan berantakan dari ledakan. Kekaisaran Jiwa Surgawi hanya untuk meluncurkan serangan tipuan mereka ketika kedua hal terjadi. Jika ledakan itu tidak terjadi, maka tipuan itu harus dibatalkan. Rencana itu lebih sukses daripada yang mereka harapkan. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat gembira ketika mereka melihat ledakan yang kuat terjadi di kamp Kekaisaran Sun Moon, dan beberapa perwira senior bahkan percaya bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi harus mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Namun, ide ini ditolak oleh atasan lainnya, dengan Wei Na di pucuk pimpinan. Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan melancarkan serangan seperti itu kecuali mereka memiliki kepercayaan mutlak, karena mereka tidak mampu mempertahankan kerugian. Tentara di luar kota roh surgawi adalah yang terakhir dari apa yang bisa dikerahkan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan jika mereka kehilangan kekuatan ini, maka Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan bisa pulih. Huo Yuhao menggunakan imitation untuk membawa semua orang keluar dari tendanya, dan dengan perlindungan dari imitation dan kekuatan spiritualnya yang hebat, bahkan tidak berkuasa Titlet Douluo seperti Penatua ketiga dan Penatua keempat menyadari apa yang terjadi. Tentu saja, agar itu terjadi, Nangong Wan harus melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya ketika mereka bercakap-cakap dan menciptakan penghalang di belakang mereka, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir perasaan mereka tentang lingkungan mereka, memungkinkan Akademi Shrek untuk menyergap mereka seperti itu ketika mereka bergerak. Apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao? Dia punya tugas penting. Banyak pejabat senior Kekaisaran Sun Moon dan beberapa individu Gereja Roh Kudus yang paling kuat berkumpul di tenda komando, yang pertempuran mereka terjadi tidak jauh dari sana. Rencana mereka harus ditinggalkan sebelum waktunya jika pemimpin tertinggi datang untuk menyelamatkan teman-temannya, jika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, hidup mereka akan dalam bahaya. Oleh karena itu, Huo Yuhao pergi ke tenda komando untuk menempatkan penghalang spiritual di luarnya, dan memotong undulasi kekuatan jiwa dan suara dari dunia luar. Bahkan Penatua Song dan Yan Shaoze akan kesulitan melakukan ini, karena mereka harus menyelesaikan tugas itu dengan kekuatan jiwa, dan gelombang kekuatan jiwa terlalu mudah ditemukan. Huo Yuhao dapat mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh, dan dengan imitasi, domain interferensi spiritualnya, dan kontrolnya yang sangat kuat atas kekuatan spiritualnya, menyelesaikan tugas ini jauh lebih mudah. Huo Yuhao tampaknya pergi dengan tenang dan santai, tapi dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah meninggalkan avatar spiritual tersembunyi di medan perang, dan menggunakan imitasi melalui avatar spiritualnya untuk menyembunyikan semua orang dari Shrek. Di sisi lain, ia telah mencoba yang terbaik untuk membentuk penghalang spiritual terkuat yang dapat ia bayangkan sehingga ia dapat sepenuhnya memisahkan tenda komandan dari dunia luar, supaya Zhongli Wu tidak akan menemukan apa yang terjadi di sini. Huo Yuhao jelas bahwa dia tidak bisa melakukan ini terlalu lama, karena jika dia ingin memotong gelombang suara dan kekuatan jiwa,
dia harus memotong segalanya, dan itu akan relatif tenang di dalam tenda komando. Zhongli Wu mungkin tidak akan menyadari apa yang terjadi dalam waktu singkat, tapi itu sulit dikatakan jika waktu yang lebih lama berlalu. Penatua ketiga dan penatua keempat ditekan dalam sekejap ketika Shrek meluncurkan serangan habis-habisan. Lagi pula, mereka menghadapi dua Douluo Transcendent, dan itu terutama benar ketika penatua Song adalah Douluo Transcendent peringkat 97. Tidak sulit membayangkan kekuatan bertarungnya dengan kecepatannya yang luar biasa. Tetapi tuan-tuan roh jahat memang memiliki keuntungan yang cukup dibandingkan dengan tuan-tuan jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Penatua ketiga dan penatua keempat tidak sepenuhnya terlindas meskipun mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebuah penghalang yang menyerupai jaring petir muncul di sekitar penatua ketiga dan memblokir serangan tanpa henti dari penatua Song. Itu adalah alat jiwa yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Judul The Third Elder adalah Dark Lightning, The Dark Lightning Douluo, dan dia adalah seorang insinyur jiwa pada saat yang sama. Dia telah menyatukan jiwa bela dirinya dengan alat jiwa yang telah dia ciptakan sendiri, dan memiliki seperangkat kemampuan bertarung yang unik. Dia memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya dengan alat jiwa, dan semua serangannya memiliki kekuatan Dark Lightning. Petir gelap ini memiliki elemen petir yang tangguh bersama dengan seutas benang kejahatan yang hanya bisa diserap dari tumpukan orang mati. Kekuatan penatua ketiga menjadi lebih kuat ketika ada lebih banyak orang mati di sekitar. Badai pemusnahan baru saja membunuh banyak insinyur jiwa dan tentara dalam ledakan itu, dan semua aura gelap dan jahat itu tidak jauh dari tempat ini. Penatua ketiga bisa menyalurkan sebagian dari itu, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melepaskan Dark Lightning-nya dan melepaskan segala macam alat jiwa pelindung. Hanya saat itulah dia nyaris tidak dapat melindungi hidupnya di bawah serangan penatua yang cepat dan ganas. Tetapi penatua ketiga merasa sangat pahit. Tidak butuh waktu lama sebelum penatua Song merusak satu dari tiga alat jiwanya yang terkuat, sementara dua alat lainnya juga memiliki masalah untuk berbagai tingkat di bawah serangan hebat penatua Song. Kerugian ini sendiri membuatnya sakit hati. Situasi Elder keempat bahkan lebih buruk daripada Elder ketiga. Gelar keempat tetua adalah Netherworld Douluo, dan jiwa bela dirinya adalah Netherworld Sword. Saat itu, dia telah bekerja sama dengan penatua ketiga dan memaksa Huo Yuhao untuk membakar laut rohaninya untuk melarikan diri. Tapi dia sekarang menghadapi dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, murid tertua Kaisar Naga Douluo Muen, dan pewaris selanjutnya di Paviliun Dewa Laut. Yan Shaoze berada satu peringkat di bawah penatua Song dalam hal kultivasi, tetapi potensinya jauh lebih besar. Saat itu, Muen memiliki harapan bahwa dia bisa menjadi Douluo utama, karena hanya Ultimate Douluo yang layak menjadi master dari Paviliun Dewa Laut. Jiwa bela diri Yan Shaoze, Radiant Phoenix, memberinya gelar Radiant Phoenix Douluo. Radiant Phoenix-nya adalah perpaduan antara cahaya dan api, seperti naga suci Bei Bei yang merupakan perpaduan antara cahaya dan kilat. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri ultimate murni, kombinasi elemen cahaya dan api adalah lawan yang fantastis untuk kemampuan Netherworld Douluo. Ada jarak yang sangat besar antara budidaya mereka pada saat yang sama. Netherworld Douluo sudah berdarah di seluruh wajahnya, dan dia menderita luka yang relatif parah saat dia berjuang untuk hidupnya. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan jiwanya, dan dia menyalurkan inti jiwanya ke tingkat setinggi mungkin sebelum dia bahkan bisa membela diri terhadap serangan Yan Shaoze. Namun, bahkan jika dia bisa tetap hidup pada akhirnya, dia akan sangat terluka sehingga kultivasinya mungkin akan mengalami kemunduran. Akademi Shrek telah mendapatkan keuntungan absolut dalam dua pertempuran ini, sementara pertempuran lainnya tidak dianggap terlalu sulit. Alasan untuk itu adalah karena Shrek memiliki, selain dua Transcendent Douluo, seekor binatang buas. Raja beruang es, bayi kecil, adalah yang terakhir untuk bergerak, karena dia membutuhkan waktu untuk mengisi serangannya. Ketika dia berjalan keluar dari imitasi Huo Yuhao, badai salju yang hebat melolong dan mendatangkan malapetaka. Di bawah kendalinya yang disengaja, badai salju hanya dipertahankan di sekitar tuan-tuan roh jahat dan melaju ke arah mereka. Saat itu,
dia telah membawa Blizzard-nya turun dari langit dan menahan seluruh Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Dia sekarang melepaskannya dari tanah, dan kekuatannya jauh lebih menakutkan. Namun, Huo Yuhao takut badai salju itu akan terlalu kuat, dan pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus akan terkejut. Oleh karena itu, dia telah meminta Little Bai untuk mengurangi kekuatan badai saljunya. Kalau tidak, badai salju akan lebih menakutkan. Bai kecil hampir menindas tuan roh jahat lainnya sendirian. Kesenjangan dalam kultivasi mereka dan kekuatan Ultimate Ace yang menakutkan berarti bahwa para penguasa jiwa jahat, yang hanya Soldo Uluo yang terbaik, hanya bisa berjuang untuk melindungi hidup mereka. Tim Shrek Academy muncul terlalu tiba-tiba. Para penguasa jiwa jahat tidak berharap, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa begitu banyak musuh akan muncul di area inti kamp Kekaisaran Sun Moon, dan bahwa musuh mereka akan sangat kuat. Mereka tertangkap basah saat bepergian. Tangya mungkin yang paling tenang dari semua tuan roh jahat. Dia bereaksi segera setelah Nangong Wan dikirim pergi. Cahaya biru gelap berkedip di tubuhnya dan 8 cincin jiwa dengan cepat muncul di sekitarnya. Dia sebenarnya memiliki 7 cincin hitam dan 1 cincin merah. Tidak ada yang tahu bagaimana Gereja Roh Kudus telah membantu cincin jiwanya berevolusi seperti itu. Dark Blue Silver merambat segera meledak di udara satu demi satu saat mereka melecut menuju Penatua Song dalam upaya untuk membantu Penatua ketiga berurusan dengannya. Tetapi seberapa kuatkah lagu Penatua? Green Shadow Godly Eagle-nya adalah tipe angin, dan Dark Blue Silver Finesse Tangya diiris potong oleh bilah angin tak berbentuk sebelum mereka datang terlalu dekat dengannya. Tangya tidak mungkin menyakitinya bahkan jika Penatua Song tidak menargetkannya. Sama seperti Tangya hendak melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat, dia tiba-tiba melihat seseorang muncul di depannya. Seluruh tubuh orang ini berkedip-kedip dengan kilat, seorang pria yang penuh gairah dan emosi. Dia baru saja akan melepaskan serangan dengan kekuatan penuh, tetapi untuk beberapa alasan, dia membeku ketika melihat pria ini, dan tidak melepaskan keterampilan jiwanya berikutnya. Xiao, ya, suara Bei Bei bergetar, terdengar seperti rengekan. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali ketika dia melihat Tangya. Tangya masih secantik dulu, tapi dia tidak memiliki keaktifan dan energinya dari sebelumnya, dan tampak seperti patung, seperti orang mati yang berjalan. Huo Yuhao sudah melihat seperti apa Tangya, tetapi dia tidak berani memberitahu Bei Bei, karena dia takut Bei Bei akan sedih. Bei Bei sekarang bisa merasakan hatinya berdenyut sakit saat dia melihat seperti apa Tangya. Xiao ya, aku Bei Bei. Apakah Anda ingat saya? Air mata mengalir di pipi Bei Bei tanpa terkendali, dan meskipun dia melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak punya keinginan untuk bertarung sama sekali. Seluruh tubuhnya hanya bergetar di depannya. Air mata tidak datang dengan mudah dari pria sejati. Sejak Xiaoya hilang, Bei Bei telah mengalami siksaan yang menyiksa di dalam hatinya. Dia percaya bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak merawat Xiaoya bahwa dia telah berakhir di tangan Gereja Roh Kudus. Terakhir kali mereka bertemu adalah di panggung kompetisi. Ketika Tangya menggunakan Blue Silver Tyrant Spear dan menusuknya, dia benar-benar ingin melepaskan dan membebaskan dirinya sendiri. Dia benar-benar bersedia, bahkan jika dia harus mati dalam pelukan Tangya. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu setelah waktu itu, sekarang di antara prajurit tanpa akhir, dan dalam kegelapan malam. Bei Bei menatap Tangya, yang seperti zombie, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Tangya menatap Bei Bei, yang memiliki air mata menutupi seluruh wajahnya. Dia tampak agak beku juga, tapi tangannya masih perlahan naik ke arah Bei Bei. Matanya tiba-tiba menjadi dingin pada saat berikutnya, dan bayangan biru gelap yang tak terhitung menerjang Bei Bei. Bei Bei hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia masih tidak percaya bahwa Tangya akan menyakitinya, bahkan pada saat seperti ini. Apa yang kamu lakukan, Bei Bei? Su Sanqi berteriak kaget, dan cahaya keemasan muncul di depannya pada saat berikutnya. Sebuah perisai besar melindungi Bei Bei di belakangnya, menghalangi semua bayangan biru yang cocok untuknya. Tubuh Bei Bei bergetar ketika dia membentak Su Sanqi, yang bergegas ke sisinya. Jangan ikut campur,
Sanshi. Saya tidak percaya Xiao Ya akan membahayakan saya. Petik 2. Su Sanshi menjawab dengan marah, apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia telah dicuci otak, dan pikirannya dikendalikan? Kita harus pergi secepat mungkin. Adik junior tidak bisa menjaga itu terlalu lama. Apa jenis permainan romantis yang kamu mainkan sekarang? Jika Anda ingin memindahkan Xiao Ya dan membiarkannya pulih, Anda harus menunggu ketika semua orang telah kembali dengan selamat. Kenapa kau begitu kacau? Apakah Anda mencoba membunuh semua orang? Petik 2. Su Sanshi tidak berhenti ketika dia berteriak marah pada Bei Bei. Perisai Xuanwu-nya menjadi dinding perisai saat ia memblokir semua serangan daerah dari rumput Blue Silver gelap Tangya. Meskipun Tangya sudah menjadi Doulo jiwa dengan 8 cincin, kekuatan Su Sanshi telah meningkat secara eksponensial sejak dia bergabung dengan rohnya. Kura-kura emasnya melayang di sampingnya, dan itu melepaskan lingkaran cahaya keemasan satu demi satu yang sangat meningkatkan perisai Xuanwu-nya. Bei Bei tertegun sejenak setelah Su Sanshi memarahinya. Namun, beberapa kejelasan akhirnya kembali ke matanya ketika dia berkata, "Maaf, saya salah." Dia dengan cepat keluar dari balik perisai Su Sanshi saat dia berbicara, dan dia menerkam tepat pada Tangya di tengah-tengah kilatan keemasan, melepaskan Radiant Holy Dragon miliknya. Bei Bei menggunakan Thunderous Dragon Claw, skill jiwanya yang pertama, dan menebas Tangya saat ia menggunakan Thunderbolt yang kuat, skill jiwanya yang kedua, pada saat yang sama. Ribuan kilat menembus langit ketika mereka memotong rumput gelap-gelap di udara. Seekor kuda putih elegan yang berkedip dengan cahaya keemasan muncul di hadapan Bei Bei, dan sisik naga segera menutupi tubuh Bei Bei. Itu adalah roh Bei Bei, kuda naga langitnya. Saat itu, Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei Bei telah resmi berevolusi menjadi naga suci Radiant setelah ia bergabung dengan Heavenly Dragon Horse. Aura Bei Bei sekarang membengkak saat rohnya muncul. Meskipun dia tidak menggunakan tubuh sejati jiwanya, kekuatan bertarungnya sudah mendekati standar itu dengan dukungan Heavenly Dragon Horse. Mata Tangya sedingin es dari awal sampai akhir. Dia mengangkat tangannya dan meraih dengan tangan kirinya di udara saat Blue Silver Tyrant Spear-nya berangsur-angsur terbentuk. Dia mendorong dengan tangan kanannya ke arah Bei Bei, dan jaring hitam kebiruan yang besar terbuka. Itu memblokir Thunderous Dragon Claw-nya sebelum meraihnya. Jaring itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat terbang, dan itu bisa bertahan melawan petir Bei Bei yang berseri-seri. Bei Bei menginjak kaki kanannya dengan keras di tanah saat kilat di tubuhnya berkembang. Itu adalah skill jiwa ketiganya, Thunderous Fury. Lingkaran cahaya keemasan dilepaskan di bawah kakinya pada saat berikutnya. Dia menggunakan Realm Quake Naga Kaisar, dan auranya naik sangat cepat ke tingkat yang sangat menakutkan. Ini adalah alasan mengapa Bei Bei tidak menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Kekuatan bertarungnya akan lebih kuat jika dia berada di tubuh jiwanya yang sebenarnya, tetapi Realm Quake Kaisar Naganya hanya bisa digunakan pada kekuatan penuhnya dengan pecah setan Kaisar Naga. Tubuh jiwanya yang sebenarnya tidak memiliki kendali yang begitu halus, dan pada dasarnya, dia masih takut bahwa dia akan menyakiti Tangya. Sepasang cakar naga besar naik saat mereka menebas jaring yang sangat besar. Jaring besar itu jatuh dan menutup ketika menjebaknya di dalam. Bei Bei memperbaiki pandangannya saat dia berteriak, dan merobek sisinya dengan kejam. Dia menyadari ketika dia merobek bahwa jaring itu sangat kental dan tangguh pada saat yang sama, dan dia tidak bisa merobek jaring ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada banyak paku hitam kebiruan di web ini, yang melepaskan energi kegelapan yang sangat murni yang mencoba untuk masuk ke tubuhnya. Bei Bei akan terluka saat dia menebas paku-paku itu jika bukan karena sisik Radiant Holy Dragon-nya yang melindunginya. Tapi Bei Bei adalah sage jiwa yang kuat, setelah semua. Dengan Heavenly Dragon Horse-nya mendukungnya, ia menggunakan Dragon Emperor Demonic Rupture sebagai tembakan cahaya emas yang menyilaukan ke udara. Energi cahaya yang intens memberi jalan pada kekuatan murni saat jaring besar itu terbelah menjadi dua. Saat dia melemparkan kedua potongan itu, mereka dilemparkan ke arah dua tuan roh jahat di kejauhan. Namun, Bei Bei dapat dengan jelas merasakan kulit kepalanya mati rasa pada saat ini. Blue Silver Tangya,
Tyrant Spear telah terbentuk, dan ujung tombak itu menunjuk ke arahnya. Dia dalam posisi seperti dia akan membuangnya. Pada saat ini, Tangya adalah satu-satunya orang yang Bei Bei bisa lihat. Dia masih bisa mengingat dengan jelas, kembali di panggung kompetisi, Tangya telah menggunakan Blue Silver Tyrant Spear untuk menusuknya. Dia tidak mengelak terakhir kali, dan dia telah menggunakan darahnya yang hangat dan bergairah untuk memenuhi serangan Tangya. Dia ingin Tangya merasakan cinta yang dia miliki untuknya dalam darahnya. Saat itu, Bei Bei merasa bahwa Tangya tampaknya memulihkan sebagian dari ingatannya dari panggilan berulangnya. Mereka hampir berada dalam situasi yang persis sama pada saat ini. Banyak emosi muncul di pikiran Bei Bei saat dia menghadapi Blue Silver Tyrant Spear sekali lagi. Tangya mencengkeram Blue Silvernya Tyrant Spear ketika dia menatap pria yang baru saja membelah spiderweb dindingnya. Dia tampak tertegun sejenak, dan matanya yang sedingin es mengalir dengan sedikit keraguan. Su Sanshi tiba di samping Bei Bei dengan satu langkah. Dia tidak takut pada Blue Silvernya Tyrant Spear, dan perisai Xuanwu-nya sudah siap. Sanshi, Bei Bei tiba-tiba menggeram. Apa? Su Sanshi berbalik padanya. Bei Bei menatapnya dalam-dalam dan berkata, serahkan ini padaku. Percayalah kepadaku. Su Sanshi bergetar ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bei Bei. Bei Bei menurunkan suaranya. Percayalah kepadaku. Su Sanshi menarik napas dalam-dalam. Dia memegang perisai Xuanwu emasnya saat dia melangkah mundur. Namun, dia tidak meninggalkan pertempuran. Raja beruang es, bayi kecil, mengendalikan seluruh medan perang. Prajurit Shrek Academy memiliki keunggulan mutlak meskipun jumlah mereka sedikit. Yang paling menakutkan dari Sekte Tang adalah Ji Juechen dan Ye Guyi. Pedang penghakiman Ji Juechen melepaskan niat pedang yang tangguh, dan setiap ayunan pedangnya adalah mimpi buruk bagi tuan-tuan jiwa jahat itu. Situasi Ye Guyi bahkan lebih baik. Jiwa bela dirinya adalah malaikat suci, sedangkan tipenya tidak ringan. Sebaliknya, jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe suci. Auranya akan diperkuat setiap kali dia membunuh guru jiwa jahat, dan di sini, dia segera melampaui kekuatan sage jiwa yang normal. Jiwa bela diri Ye Guyi adalah salah satu yang terkuat dalam seluruh Tang Sekte. Dalam hal hanya jiwa bela dirinya mungkin melampaui salah satu dari milik Ho Yu Hao. Unsur kekudusan yang terkandung dalam malaikat suci sangat langka, dan dilahirkan untuk berperang melawan kejahatan. Malaikat suci akan diperkuat setiap kali ia membunuh sesuatu yang jahat. Ye Guyi baru saja membantai kaisar jahat yang jahat, menghilangkan jiwa bela dirinya menjadi debu dan ketiadaan. Apa yang dia dapatkan dari pembunuhan ini setara dengan berkultivasi sendiri selama 3 bulan. Itu tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang jahat dari hari ke hari, tetapi Gereja Roh Kudus adalah lawan yang paling cocok untuk Ye Guyi untuk memperkuat dirinya. Lebih jauh lagi, hampir setiap kemampuan Master Roh Jahat akan dilawan di hadapan malaikat sucinya. Elemen cahaya bisa melawan kejahatan, tapi itu tidak sekuat itu. Para penguasa jiwa jahat telah menyelidiki cara menangani unsur cahaya selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki seperangkat metode mereka sendiri. Namun, tidak banyak yang bisa mereka lakukan terhadap unsur kekudusan. Kekudusan adalah lawan alami bagi mereka, dan kekudusan selalu mengalahkan kejahatan, jadi itu adalah urusan sepihak. Alasan mengapa unsur kekudusan begitu kuat adalah karena ia hampir tidak memiliki musuh alami, sementara itu bisa melawan semua kejahatan dan kegelapan.